klub Belanda FC Volendam seakan memberikan kode bahwa timnas Indonesia akan memiliki kiper baru seiring terkuaknya latar belakang kiper andalannya di musim ini, yakni Kein van Ovelen. Komentar yang diberikan FC Volendam tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya nama Kein van Ovelen sendiri tengah menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Kode ini diberikan lewat sebuah komentar di media sosial TikTok di mana FC Volendam menyebut Kein van Ovelen sebagai calon kiper baru timnas Indonesia. Kiper baru Indonesia, tulis komentar klub yang berjuluk The Paling Boren itu, disertai emoji dua mata yang menambah rasa penasaran pendukung tim Garuda. Ya, Kein van Ovelen menjadi perbincangan setelah muncul laporan bahwa dirinya memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya. Dilaporkan oleh @football.indonesia, nenek van Ovelen merupakan warga Belanda yang lahir di Hindia Belanda atau biasa disebut sebagai Blijvers. Sang nenek bahkan tak hanya sekedar lahir saja, melainkan juga sempat tinggal dan juga menetap di tanah air selama 11 tahun lamanya. Karena berstatus keturunan Blijvers, seperti halnya Martin Pas, Van Ovelen pun bisa dinaturalisasi oleh PSSI dan membela timnas Indonesia. Sejak latar belakangnya terkuak, banyak pecinta sepak bola tanah air mulai menyerbu dan juga mendukung agar Kein van Ovelen dinaturalisasi. Selain karena faktor darah keturunan yang dimilikinya, dukungan agar Van Ovelen dinaturalisasi juga tak lepas dari penampilan apiknya di bawah Mister. Di usianya yang baru 21 tahun, kiper berpostur 199 cm ini sudah menjadi andalan FC Volendam di ajang Eerste Divisie atau di kasta kedua Belanda musim ini. Tercatat Van Ovelen telah tampil sebanyak 27 kali bagi FC Volendam di Eerste Divisie 24-25 dengan hanya kebobolan 25 gol. Hebatnya lagi, Van Ovelen mampu mencetak 10 clean sheet atau nirbobol bersama FC Volendam dari 27 penampilannya tersebut. Berkat penampilan apiknya di bawah Mister, FC Volendam pun berhasil mengunci tiket promosi ke Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda. Tak mengherankan jika penampilan apik dari Van Ovelen dilaporkan menarik atensi tim-tim papan atas Belanda seperti PSV Eindhoven maupun Ajax Amsterdam. Andai Van Ovelen dipindang oleh PSV ataupun Ajax, maka kemungkinan besar dirinya akan dilirik dan dipanggil oleh timnas Belanda. Adanya potensi itu membuat pendukung timnas Indonesia mulai mendorong PSSI lewat media sosial untuk segera menaturalisasi Van Ovelen dan menjadikannya kiper ketiga tim Garuda. Meskipun begitu, Van Ovelen menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia jika mendapatkan panggilan. Dan kabar ini tentu saja menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang tengah mencari pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat skuad. Dengan usianya yang masih muda dan juga potensi yang besar, Kein van Ovelen bisa menjadi aset berharga bagi masa depan sepak bola Indonesia. PSSI dikabarkan tengah memantau perkembangan sang pemain dan membuka peluang untuk proses naturalisasi. Nama Cyrus Margono mungkin belum sepopuler kiper-kiper timnas senior, namun performanya yang semakin impresif di Superliga Kosovo menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Kiper yang berdarah Indonesia-Amerika ini tampil gemilang bersama klub KF Dukakjini dan kini mulai menarik perhatian pecinta sepak bola di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun baru melakoni musim pertamanya secara penuh di Superliga Kosovo, Cyrus sudah mengoleksi 12 penampilan yang menawan. Dalam laga terbaru melawan Gilani, ia tampil sebagai tembok pertahanan tangguh di bawah Mister. Laga yang berakhir imbang 1-1 tersebut memperlihatkan refleks dan positioning matang dari kiper berusia 23 tahun tersebut. Aksi-aksi penyelamatan krusial yang dilakukannya membuatnya layak masuk dalam daftar Team of the Week untuk pekan ke-30 Liga tersebut. Seiring berjalannya waktu, peran Cyrus Margono diduga kini semakin vital. Ia tak lagi sekedar pelengkap dalam skuad, melainkan telah menjadi bagian internal dalam sistem pertahanan tim. Statistik mencatatkan 3 clean sheet dan juga 1 assist atas namanya musim ini. Menariknya, meskipun berposisi sebagai kiper, Cyrus juga memberikan kontribusi dalam fase transisi permainan, terutama dalam membangun serangan dari belakang. Kiprahnya di klub asal Kosovo ini membuktikan bahwa Cyrus Margono mampu bersaing di kompetisi luar negeri, asal diberikan kesempatan dan ruang untuk berkembang. Bahkan jumlah kartu kuning yang hanya 1 hingga saat ini menandakan kedisiplinan serta kecerdasan bermainnya di atas lapangan. Ada banyak pemain dengan kemampuan bagus dan semua orang di sini bermain dengan semangat tinggi, ujar Cyrus. Cyrus juga sempat mengungkapkan bagaimana tantangan dan peluang yang ia rasakan saat bermain di Liga Kosovo. Ia menilai bahwa meskipun liga tersebut belum setara dengan kompetisi besar di Eropa, atmosfer kompetisi yang ada cukup kondusif untuk pengembangan diri. Pemain-pemain lokal menunjukkan semangat tinggi dalam setiap pertandingan dan itu menjadi motivasi tersendiri bagi dirinya.
Hal itu menunjukkan bahwa Cyrus Margono bukan hanya berkembang dari sisi teknis, tetapi juga mulai memahami dinamika sepak bola di kawasan Eropa Timur. Adaptasi yang cepat serta mental bertanding yang kuat menjadi kunci keberhasilannya hingga saat ini. Sebagai pemain yang lahir di Amerika Serikat namun memiliki darah Indonesia, keterlibatan Cyrus Margono dengan timnas Indonesia menjadi topik yang menarik untuk disorot. Usianya yang masih muda membuat peluang memperkuat Garuda di masa depan semakin terbuka lebar. Jika mampu mempertahankan konsistensi performa, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pilihan utama di bawah misar gawang skuad merah putih. Dengan pelatih-pelatih timnas yang semakin memperhatikan talenta diaspora, penampilan Cyrus Margono di Eropa bisa menjadi referensi penting untuk pengambilan keputusan. Menit bermain reguler di luar negeri tentu saja menjadi nilai tambah tersendiri bagi seorang penjaga gawang muda seperti dirinya. Tren pemain diaspora yang mulai dilirik oleh PSSI dan Timnas Indonesia menandakan adanya harapan baru dalam pengembangan kekuatan tim nasional. Nama-nama seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, hingga Shane Patinama telah membuktikan bahwa pemain keturunan bisa memberikan kontribusi nyata, dan Cyrus Margono tampaknya sedang menyusul jalur tersebut. Sebagai penjaga gawang dengan latar belakang multinasional, Cyrus Margono membawa keunggulan tersendiri, baik dari segi teknik maupun pengalaman bertanding. Pengalamannya di Liga Kosovo bisa menjadi batu loncatan menuju liga yang lebih kompetitif di masa depan. Media Vietnam Soha.vn menyebut tuan rumah Thailand akan mengubah aturan cabang olahraga sepak bola SEA Games 2025 yang juga diikuti oleh timnas Indonesia U22. Aturan ini disebut oleh Soha.vn berpotensi menguntungkan tuan rumah Thailand. Lantas apakah aturan yang akan dibuat oleh Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT di ajang 2 tahunan ini? Ya, mengutip dari Soha.vn, FAT berencana untuk membagi 3 grup kepada 11 negara yang ikut serta di cabang olahraga sepak bola SEA Games 2025. Jika dibagi menjadi 3 tim, otomatis jumlah pertandingan yang dimainkan masing-masing tim di fase grup akan berkurang. Andai dibagi ke dalam 3 grup, masing-masing tim biasanya hanya menjalani 2-3 pertandingan saja. Rencana ini pun telah diajukan FAT kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Dan tujuan dari perubahan ini agar kualitas turnamen bisa meningkat. Sebelumnya di SEA Games 2023 hanya dibagi 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 5 tim. Alhasil, masing-masing tim saat itu melakoni 4 pertandingan di fase grup. Akibatnya, masing-masing tim bermain setiap 2 hari sekali. Tuan rumah Thailand berencana melakukan serangkaian perubahan demi mendapatkan keuntungan besar di sepak bola putra SEA Games 2025, tulis judul dalam artikel yang dibuat oleh Soha.vn. FAT telah mengumumkan perubahan penting di cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025. FAT berencana membagi 11 negara ke dalam 3 grup. Tuan rumah Thailand pun akan ditempatkan di pot 1 drawing yang berisikan 3 tim. Lanjut Soha.vn. Ya, perubahan regulasi ini menguntungkan timnas Indonesia U22 dan juga negara-negara lain. Sebab waktu istirahat yang akan didapatkan oleh skuad asuhan Gerald van der Berg bakal lebih banyak ketimbang edisi 2023. Sekarang menarik untuk menantikan pola racikan dari Gerald van der Berg. Sanggupkah pelatih asal Belanda tersebut membawa skuad Garuda Muda merebut medali emas SEA Games 2025? Ya, target juara dicanangkan PSSI maupun Kemenpora kepada Gerald van der Berg. Sebab, di SEA Games 2023, timnas Indonesia U22 keluar sebagai juara setelah menang 5-2 atas Thailand. Apakah Patrick Kluivert memanggil 30 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan China dan Jepang di 2 laga pemungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Ya, hal ini merujuk kepada 30 nama pemain yang juga dipanggil oleh Patrick Kluivert saat timnas Indonesia menantang Australia dan juga Bahrain. Awalnya Patrick Kluivert memanggil 27 pemain untuk laga melawan Australia dan juga Bahrain. Jumlahnya menjadi 30 nama setelah menyertakan 3 nama yang saat itu dalam proses perpindahan federasi, yakni Emil Audero Mulyadi, Joe Pelupesi, dan juga Dean James. Jelang menghadapi China pada tanggal 5 Juni 2025 dan juga Jepang 10 Juni, 4 pemain timnas Indonesia mengalami cedera. Mereka ialah Kevin Dix dari FC Copenhagen, Dean James dari Go Ahead Eagles, Shane Patinama KAS Eupen, dan Ragnar Oratmangun dari FC Vidender. Dean James yang mengalami masalah hamstring sudah mulai berlatih mandiri bersama sang klub. Berhubung masih ada waktu 1,5 bulan lagi, ada peluang Dean James pulih dari cedera. Sementara Shane Patinama belum diketahui secara pasti cedera yang dialami. Bagaimana dengan Ragnar Oratmangun? Ya, mantan pemain Go Ahead Eagles ini terinfeksi virus dalam beberapa minggu terakhir dan disinyalir pulih dalam waktu dekat.
Nasib apes dialami oleh Kevin Dix. Pemain yang akan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach per 1 Juli 2025 ini dikabarkan cedera hamstring hingga akhir musim ini. Ada potensi Kevin Dix absen saat timnas Indonesia bersua China dan juga Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa timnas Indonesia akan melakukan pemusatan latihan atau TC di Bali sebelum melawan China dan juga Jepang. TC memungkinkan digelar karena mayoritas pemain diaspora telah menyelesaikan kompetisi bersama klub masing-masing pada pertengahan Mei 2025. Ambil contoh Kapten Timnas Indonesia Cietkes yang akan menyelesaikan pertandingan pamungkas bersama Venezia FC pada Minggu 25 Mei 2025. Dan hal itu berarti TC di Bali bisa digelar sekira 1 minggu. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.